Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Saya Wesal Sabella dengan NIM A1D1231106 sebagai guru model. Saya Amna Ali dengan NIM A1D1231105 sebagai pengamat. Saya Mariana Tambunan dengan NIM A1D1231104 sebagai murid. Saya Safilia Devenica dengan NIM A1D1231103 sebagai murid. Saya Rina Winda Astuti dengan NIM A1D1231102 sebagai siswa. Baiklah, kali ini kami akan memulai proses pembelajaran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apakah anak-anak ibu sudah sarapan hari ini? Sudah, Ibu. Bagus, karena sarapan itu bisa membuat kita fokus untuk belajar dan juga membuat kita lebih fresh dan segar ya anak-anak. Baiklah, sebelum proses pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Silakan acungkan tangan ya, Nak. Yang pertama, Mariana Tambunan. Hadir, Ibu. Baik. Selanjutnya, Sefilda Deavenika. Hadir, Ibu. Baik. Selanjutnya, Rina Winda Astuti. Hadir, Ibu. Baik. Sepertinya anak-anak Ibu hadir semua ya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan keterampilan menulis berbasis proses menulis. Dengan kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem pelajaran 3. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, yaitu Ibu mengambil 2 pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran PPKN dan IPS. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati gambar kegiatan gotong royong dengan seksama, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang memengaruhi peristiwa serupa secara tepat. Yang kedua, dengan memahami manfaat kegiatan gotong royong yang merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, siswa mampu mengolah informasi yang mereka dapatkan mengenai kegiatan sosial masyarakat, budaya di daerah sekitar tempat tinggal mereka secara benar. Yang ketiga, dengan membaca dan memahami isi teks mengenai letak geografis Indonesia, siswa mampu menulis suatu paragraf dengan topik serupa yang ditugaskan oleh guru. Baik, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Nak. Selanjutnya, nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. Ada berapa buah gambar di sana, Nak? Ada 4, Ibu. 4, Ibu. Baik, ada 4. Yang pertama itu ada gambar apa? Kerja bakti membersihkan sungai, Ibu. Membersihkan sungai, Ibu. Baik, ya, gambar yang pertama yaitu ada gambar orang yang sedang bekerja bakti membersihkan sungai. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu Gotong royong, Ibu. Membangun rumah. gotong royong membangun rumah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada gambar apa, Nak? Gotong royong membangun rumah. Nah, jadi keempat gambar yang sudah Ibu tampilkan yaitu semuanya menyangkut gotong royong dan juga kerukunan antar sesama masyarakat. Nah, muncul pertanyaan, apa sih tujuan gotong royong itu? Nah, tujuan gotong royong itu sendiri tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk meringankan beban sesama anggota masyarakat. Misalnya, seseorang yang sedang bekerja secara bersama-sama, maka pekerjaan yang dilakukan akan cepat selesai. Seperti itu ya, Nak. Nah, setelah anak-anak Ibu mengamati dan juga memperhatikan gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan, di sini ada
pertanyaan mengenai perhatikan dengan seksama gambar-gambar di atas. Diskusikanlah bersama dengan teman-temanmu berdasarkan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Yang ketiga, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Dan yang keempat, nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu lihat dalam kegiatan ini? Nah, setelah anak-anak ibu mengamati, di sini ibu menyuruh anak-anak ibu berdiskusi tentang gambar yang telah ibu tampilkan tadi. Di sini, ibu beri waktu untuk anak-anak ibu mengerjakannya dan mendiskusikannya selama 3 menit ya nak, dimulai dari sekarang. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah selesai berdiskusi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk semuanya harus menjawab ya, Nak. Yang pertama, pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Pernah, Ibu. Pernah. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Coba Rina untuk menjawabnya, Nak. Baik, Ibu. Pertama, faktor manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kedua, kesadaran untuk saling membantu dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, demi meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan sosial. Keempat, tolong-menolong yang menjadi budaya masyarakat Indonesia. Yang kelima, keinginan untuk memiliki lingkungan masyarakat yang rukun dan saling peduli. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Rina yang sudah menjawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Coba Sefilda Deavenika untuk menjawabnya, Nak. Baik, Ibu. Karena dengan melakukan gotong royong atau kerukunan ini, semua pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama untuk membangun dan meningkatkan keterampilan sosial, hubungan persaudaraan, percaya diri, dan pikiran positif masyarakat. Dan untuk menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Baik, terima kasih Sefilda. Ayo kita berikan tepukan Sefilda yang sudah menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu lihat dalam kegiatan ini? Silakan untuk Mariana Tambunan. Ayo nak, silakan untuk menjawabnya. Nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu lihat dalam kegiatan ini? Jawabannya yaitu nilai-nilai yang dimiliki masyarakat antara lain rasa persatuan, rasa tanggung jawab di antara sesama, dan rela berkorban untuk kepentingan umumnya, Ibu. Baik, terima kasih. Anak-anak Ibu sudah menjawabnya dengan baik dan juga benar. Untuk itu, kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu ada pertanyaan. Setelah Ananda membaca dan memerhatikan gambar sebelumnya, coba Ananda menjelaskan secara singkat kegiatan apa yang pernah Ananda lakukan di lingkungan sekitar terkait dengan kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti anak-anak ibu pernah melakukan kerjasama ataupun gotong royong, musyawarah, dan mufakat, dan lain sebagainya ya. Sekarang ibu menyuruh anak-anak ibu menjelaskan sedikit saja secara singkat kegiatan apa yang pernah anak-anak ibu lakukan tersebut. Yang pertama dimulai dari Mariana. Ayo, Ana pernah melakukan kegiatan apa saja, Ana? Saya pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah, Ibu. Baik, berarti itu masuk ke dalam kerukunan ya, Mariana? Ya, Baik. Ibu. Untuk Sefilda, apa kegiatan yang sudah Sefilda lakukan? Saya pernah bergotong royong di sekolah, Ibu. Seperti piket ya, Sefilda? Ya. Baik. Selanjutnya untuk Rina,
Rina pernah melakukan kegiatan apa saja, Rina? Saya pernah membersihkan lingkungan sekitar rumah, Ibu. Baik, berarti anak-anak Ibu sudah menerapkan sikap kegotong royongan dan juga kerukunan tersebut ya, Nak? Nah, untuk selanjutnya, ayo membaca. Di sini, Ananda silakan membaca teks mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Masing-masing siswa membaca satu paragraf. Baik, di sini Ibu jelaskan sedikit. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Nah, untuk teks selanjutnya, Ibu minta paragraf pertama dibacakan oleh Rina, paragraf kedua dibacakan oleh Seyfilda, dan paragraf ketiga dibacakan oleh Mariana. Ayo, Nak, silakan. Baik, Ibu. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Baik, untuk paragraf kedua silakan dilanjutkan oleh Seyfilda. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Baik, untuk paragraf terakhir dilanjutkan oleh Mariana. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, baik. Berarti anak-anak Ibu sudah membaca ya 3 paragraf tersebut. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan nih. Coba jelaskan secara ringkas dan tepat letak geografis Indonesia. Masing-masing siswa menjelaskan letak geografis Indonesia menurut pendapatnya setelah membaca teks bacaan sebelumnya. Apakah anak-anak Ibu sudah bersedia untuk menjawabnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Untuk pertama, Ibu coba Seyfilda. Apakah Seyfilda sudah siap untuk membacakannya dan menjelaskannya? Siap, Ibu. Baik. Ayo silakan, Nak. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Sudah, Ibu. Baik. Selanjutnya coba Mariana untuk menjelaskannya lagi. Ayo, Nak. Baik, Ibu, secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua yang besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Itulah letak dan posisi negara kita, Ibu. Baik. Nah, untuk jawaban terakhir, silakan Rina untuk menjawabnya. Ayo, Nak. Baik, Ibu. Menurut pendapat saya, letak geografis Indonesia sangat unik dan menarik. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan dikelilingi oleh laut di sebagian besar wilayahnya. Baik, berarti anak-anak Ibu sudah memahami tentang letak geografis Indonesia dan juga pengaruh-pengaruhnya ya. Nah, selanjutnya ayo menulis. Di sini Ibu meminta anak-anak Ibu menulis paragraf dengan topik, yaitu yang pertama buatlah sebuah tulisan minimal 2 paragraf secara berkelompok. Pilihlah salah satu di antara 2 topik berikut. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif yang dapat diterima Indonesia akibat dari hubungan kita dengan negara-negara tetangga. Yang kedua, ragam kebudayaan yang ada di Indonesia yang membuat banyak turis asing berkunjung ke Indonesia. Presentasikan hasil karya tulisan Ananda di depan teman-teman yang lain. Nah, di sini Ibu minta anak-anak Ibu untuk menyiapkan buku dan juga alat tulis. Apakah anak-anak Ibu sudah menyiapkannya? Ya, Ibu. Coba, di mana buku dan juga alat tulisnya? Ayo, perlihatkan. Ini, Ibu. Ibu. Nah, baik. Bagus. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya. Untuk kelompok pertama beranggotakan Mariana Tambunan dan juga Rina Winda Astuti. Untuk kelompok 2 beranggotakan Saifilda ya. Ibu beri waktu untuk Ananda menulis paragraf tersebut selama 3 menit ya, Nak. Dimulai dari sekarang. Baik, apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk mempresentasikan paragrafnya? Sudah, Ibu. Baik. Jadi langsung saja untuk kelompok pertama mempresentasikan paragrafnya. Ayo. Baik, Ibu. Pengaruh positif dan negatif dari hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis, yaitu terletak pada garis khatulistiwa dan merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Adapun dampak positif hubungan negara Indonesia dengan negara tetangga, yaitu meningkatkan keuntungan negara Indonesia karena bisa berhubungan secara langsung dengan negara-negara lain melalui ekspor dan impor, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, dan menambah devisa negara, serta memperkuat posisi perdagangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rina, Ibu. Baik. Adapun dampak negatif hubungan Indonesia dengan negara lain diantaranya yaitu ketergantungan dengan negara lain seperti selalu menggunakan produk negara lain dibandingkan produk lokal. Investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, suka memakai barang asing dalam berbicara. Baik. Silakan dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk mempresentasikan paragrafnya. Baik, Ibu. Ragam kebudayaan Indonesia yang membuat turis asing berkunjung ke Indonesia yaitu negara Indonesia terdiri dari beragam-ragam suku bangsa, bahasa, dan agama. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang ragam dan unik di mata negara lain. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan wisata yang populer sehingga banyak negara asing atau turis yang berkunjung setiap tahunnya di Indonesia. Tempat yang paling populer dikunjungi misalnya Bali, Lombok, NTT, Jakarta, Papua, Sumatera,
dan lain sebagainya. Hal ini karena keanekaragaman budaya Indonesia yang menarik perhatian warga asing. Sudah, Ibu. Baik, jadi anak-anak Ibu sudah bisa membuat paragraf dengan topik yang sudah Ibu tentukan tadi. Ayo kita beri tepukan untuk kita semua. Baiklah. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita, yaitu di sini Ibu akan memberikan refleksi pembelajaran untuk anak-anak Ibu sekalian. Yang pertama, ceritakan perasaan Ananda selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah Ananda senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Baik, selanjutnya. Ayo, coba sebutkan hal-hal apa saja yang sudah Ananda mengerti terkait pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Ibu. Baik, silakan Mariana menyebutkannya. Dari pembelajaran hari ini, saya sudah dapat mengerti mengenai kerjasama antar sesama manusia, Ibu. Baik. Nah, untuk selanjutnya sebutkan hal-hal apa saja yang belum Ananda mengerti. Sudah mengerti, Bu. Oke, berarti Ananda sudah mengerti semua tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu gotong royong merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, di mana secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua, yakni benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Nak. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekhilafan, mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.